Cara mudah memahami skala perbandingan. Halo, selamat datang di channel Matematika Santai. Oke, pada pertemuan kali ini kami akan membahas tentang materi skala perbandingan. Nah, bagi teman-teman yang ingin melihat video-video yang lain ya, yang berkaitan dengan perbandingan, teman-teman juga bisa klik video yang ada di pojok kanan atas ini. Atau teman-teman juga bisa klik link yang ada di deskripsi. Nah, oke, langsung saja, tidak usah berlama-lama, kita ke materi. Nah, yang pertama ini adalah ilustrasi ya. Ilustrasi dari materi skala perbandingan. Nah, saya ilustrasikan sebagai pecahan. Nah, karena pecahan ini merupakan bentuk perbandingan ya. Jadi misalkan 1/3 sama dengan 4 per titik-titik. Nah, untuk mengisi titik-titik yang ini ya, kita hitung pecahan ini ya. Jadi 1 agar jadi 4 ya. 1 agar jadi 4, ini kan dikalikan 4. Nah, maka dari itu ya, 3 kita harus juga kalikan dengan 4. 3 dikali 4 berarti 12. Jadi jawabannya 4/12. Nah, selanjutnya 3/5 ya, sama dengan titik-titik per 25. 5 agar jadi 25 ya, ini kan dikalikan dengan 5 ya. Berarti 3 juga harus dikalikan dengan 5. 3 dikali 5 berarti 15. Jadi 15/25. Nah, selanjutnya 3/75 sama dengan titik-titik per 150. Jadi 75 agar jadi 150 ini dikalikan dengan 2. Jadi 3 ya, kita kalikan dengan 2 ya, kali 2 ini sama dengan 6. Nah, selanjutnya ya 10 agar jadi 150 ini dikalikan dengan 15 ya. Jadi 1 kita kalikan dengan 15. Nah, 1 kali 15 berarti 15 ya. Jadi jawabannya 15/150. Nah, selanjutnya 2/100 ya. Nah, ini 100 agar jadi 4500. Nah, 100 ini harus dikalikan dengan 45. Nah, berarti 2 ya, kita kalikan dengan 45. 2 kali 45 yaitu 90. Jadi 90/4500. Nah, selanjutnya ada pecahan 6/8 sama dengan ya titik-titik per 12. Nah, ini kan 8 dikali berapa agar jadi 12? Ini kan kita kesulitan menghitungnya. Jadi untuk menyelesaikan soal ini, kita sederhanakan dulu 6/8 ini. Jadi 6 ini kita bagi dengan 2 ya. Ya, bagi 2, 8 dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 yaitu 3 ya. Terus 8 dibagi 2 yaitu 4. Jadi 3/4. Nah, sekarang 3/4 agar jadi titik-titik per 12 ya. 4 agar jadi 12 ya. Ini kan dikalikan 3 ya. 4 dikalikan 3 berarti 3 juga dikali 3. Jadi 9 ya. 9/12. Nah, oke. Selanjutnya adalah rumus skala. Nah, pada suatu peta ya, itu tertulis skala 1/10.000. Nah, maksudnya apa ya? Artinya setiap 1 cm pada peta itu mewakili 10.000 cm pada jarak sebenarnya. Nah, rumusnya skala itu ya, skala sama dengan JP per JS. JP ini adalah jarak pada peta ya, jarak peta. JS ini adalah jarak sebenarnya. Jadi jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Nah, kita masuk ke contoh. Jarak kota A dan kota B adalah 100 km. Jika pada peta jarak kedua kota tersebut adalah 10 cm, maka skala peta tersebut adalah, nah, kota A dan kota B jaraknya 100 km. Berarti jarak sebenarnya JS itu adalah 100 kilometer ya. Nah, kita hitung jarak sebenarnya dalam sentimeter. Nah, dari kilometer ke sentimeter berarti nambah 05 ya. 100 kita tambah 5 nolnya 1 2 3 4 5. Jadi 10 juta sentimeter. Nah, jarak sebenarnya 10 juta sentimeter. Jarak pada peta JP ya.
JP adalah 10 cm. Nah, selanjutnya rumusnya skala itu kan skala sama dengan JP per JS. Nah, kita hitung ya, S sama dengan JP per JS. Nah, selanjutnya S sama dengan JP-nya ya 10, terus JS-nya per 10 juta ya. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita bisa coret ya. Nah, jadi jawabannya 1 per 1 juta. Jadi skalanya itu ya 1 banding 1 juta. Nah, oke, kita masuk ke contoh soal yang kedua. Diketahui jarak dua kota pada peta adalah 6 cm. Jika skala pada peta tersebut 1 banding 500.000, maka jarak sebenarnya dua kota tersebut adalah yang kita ketahui JP adalah 6 cm. Selanjutnya skala S sama dengan 1 banding 500.000. Nah, yang kita cari adalah JS ya, jarak sebenarnya. Skala sama dengan JP per JS ya. Kita masukkan ya, skalanya itu 1 per 500.000 sama dengan JP per JS. Jarak pada peta adalah 6 per JS. JS-nya belum kita ketahui. Nah, kita kalikan silang ya, JS kali 1 yaitu JS. 6 kali 500.000 sama dengan 3 juta. Nah, berarti jarak sebenarnya pada peta ini adalah 3 juta cm. Nah, ini masih cm, kita ubah ke kilometer. Jadi jarak sebenarnya dalam kilometer kita hilangkan 5 nolnya. 1, 2, 3, 4, 5 berarti 30 km. Nah, soal selanjutnya, sebuah denah rumah berukuran 4 cm dan 8 cm. Sedangkan ukuran rumah yang sebenarnya adalah 15 cm dan 30 meter. 15 meter dan 30 meter. Skala rumah tersebut adalah, nah kita ketahui JP ya, jarak peta adalah 4 cm. Kita pakai satu aja ya, 4 dan 15. Untuk 8 dan 30 kita tidak usah hitung karena ini hasilnya sama saja. Jadi jarak sebenarnya adalah 15 meter. 15 meter kita ubah ke senti, jadi 1500 cm. Nah, selanjutnya kita hitung skala. Skala sama dengan JP per JS. S sama dengan JP-nya 4, JS-nya 1500. Nah, 4 per 1500 kita sederhanakan jadi 1 per 375 ya. 1 per 375 berarti skalanya itu 1 banding 375. Nah, itu jawabannya. Nah, ini ada satu soal lagi. Pada denah dengan skala 1 banding 200 terdapat gambar kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 cm kali 4,5 cm. Luas kebun tersebut sebenarnya adalah, nah kita hitung ya, skalanya di sini 1 per 200. Nah, selanjutnya panjang peta ya, panjang pada peta PP ya, itu 7 cm. Nah, selanjutnya lebar ya, lebar pada peta LP itu 4,5 cm. Nah, kita pakai rumus skala sama dengan JP per JS. Skalanya 1 per 200 sama dengan jarak pada peta ya. Kita selesaikan yang ini dulu. Jadi 7 per JS. Nah, berarti JS kali 1, JS 7 kali 200. Nah, berarti 1400 ya cm cm ya. Nah, kalau kita jadikan ke meter berarti 14 meter. Jadi panjang kebun sebenarnya PS ya, panjang kebun sebenarnya itu adalah 14 meter. Kita hitung lebar kebun sebenarnya LS. Nah, jadi 1 per 200 sama dengan ini 4,5 ya. Jarak pada petanya 4,5 per jarak sebenarnya JS. Nah, JS sama dengan 4,5 kali 200. Jadi 900. Kita jadikan
meter ya. Ini senti, kita jadikan meter, jadi 9 meter. Jadi lebar sebenarnya adalah 9 meter. Kita mau hitung luas kebun sebenarnya. Berarti untuk menghitung luas ya, 14 dikali 9 ya. Luas ya sama dengan 14 dikali 9. Nah, kita hitung 9 dikali 4 ya, itu 36. Simpan 3. 9 kali 1 9, berarti 126 meter persegi. Jadi luas kebun aslinya ya adalah 126 meter persegi. Nah, oke, bagi teman-teman jika ada pertanyaan, teman-teman bisa menanyakan di kolom komentar ya, atau teman-teman juga bisa menanyakan di tab komunitas yang ada di channel Matematika Santai ini, atau teman-teman juga bisa bertanya di TikTok atau Facebook atau Twitter maupun Instagram dari channel Matematika Santai. Oke, jangan lupa subscribe Matematika Santai.